Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Ya, terus terang saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Lagi-lagi soal kelakuan kepala daerah yang jadi kontroversi. Kali ini Wakil Bupati Pidijaya Aceh Hasan Basri memukul kepala SPPG. Wabub emosi kepada pihak SPPG saat mendapati nasi dingin dalam menu MBG. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial saat Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Tringadeng, Pidijaya Aceh. Saat terlibat pembicaraan serius dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan tangan ke arah kepala SPPG Muhammad Reza yang langsung dilerai relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri menilai nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Tringading. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online scamming dengan modus investasi saham dan kripto jaringan internasional yang terhubung ke Malaysia hingga Kamboja. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang tersangka dengan modus operandi mengajak korbannya untuk bergabung melakukan investasi saham dan aset kripto. Akibat penipuan online scamming ini, korban rugi mencapai 3,05 miliar rupiah. Ketiga tersangka ditangkap di wilayah Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Penyidik membutuhkan waktu 1 bulan 8 hari untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana penipuan, daring atau online scam, dan pencucian uang. Penangkapan para pelaku dilaksanakan di wilayah Singkarang Barat dan penyidik Polda Metro Jaya dibantu oleh Polres Singkawang Barat, Polda Kalimantan Barat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa pengungkapan kejahatan online ini itu harus bekerja sama. Kemudian tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional. Yang ketiga, kemudian penipuan daring yang terjadi memanfaatkan mudahnya kelompok pelaku untuk mendapatkan nomor handphone atau MSI SDN atau kepanjangannya Mobile Station International Subscriber Directory Number, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kartu prabayar, untuk mereka gunakan dalam membuat entitas di ruang cyber.
Jadi istilah everybody can be anybody itu bisa diwujudkan dengan cara mereka membeli kartu prabayar tersebut. Kemudian membuat profil sesuai dengan profil yang mereka inginkan. Selanjutnya menyebarkan konten penipuan. Tadi sudah disampaikan ada akun IG, kemudian ada linknya dengan cara mudah menyebarkan melalui entitas tersebut kepada setiap orang yang memiliki akses yang sama terhadap aplikasi yang digunakan untuk melakukan penipuan. Misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Jadi konten yang disebarkan penipuan itu pada perkara ini berupa konten investasi saham dan kripto. Ya pemirsa, bila Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu marak kasus penggandaan uang oleh dukun yang bernama Dimas Kanjeng di Probolinggo. Nah saat ini sang dukun Dimas Kanjeng sudah bebas dan kediamannya kembali dipenuhi warga. Setelah menjalani hukuman panjang, taat pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng, sang dukun pengganda uang bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur. Ia pun langsung aktif melakukan kegiatan keagamaan serta sosial. Bahkan pada acara Maulid Nabi pada tanggal 13 September 2025 lalu, padepokannya tampak meriah dan dipadati jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Nama Dimas Kanjeng taat pribadi mengingatkan publik pada fenomena 2017 silam. Ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan, penggandaan uang, dan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan 2 pengikutnya karena membongkar aib padepokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Angpipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.